Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Olga Lydia bisa kembali menjumpai Anda dalam program Mata Uang. Dan di sini kami akan mengajak Anda untuk menikmati obrolan kita seputar pengelolaan uang untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kita semua nggak pengen sakit, tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Bahwa kesehatan merupakan harta paling berharga, tidak selalu dalam keadaan yang paling prima. Nah, bagaimana kalau kita sakit? Perlu nggak sih kita asuransi kesehatan? Dulu sih waktu pertama kali kerja saya pikir aduh nggak perlu deh asuransi kesehatan. Tapi lama-lama kayaknya perlu juga ya. Tapi bagaimana cara memilihnya yang paling tepat, yang paling baik untuk kita? Wah, jadi pusing deh. Dan sebelum kita obrolin soal asuransi kesehatan, kita dengarkan dulu bagaimana respon masyarakat. Silakan Intan. Pemirsa, di sini saya akan bertanya kepada masyarakat nih tentang pandangan mereka mengenai pentingnya asuransi. Yuk ikuti saya. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik. Oke, Mas, boleh ngobrol sebentar ya? Ini dengan Mas siapa? Mas Oka. Mas Oka, oke. Mas Oka, saya mau tahu nih, kalau menurut Mas Oka, asuransi kesehatan penting nggak sih? Penting sekali karena ibaratnya sudah paling sebelum hujan aja kan kita nggak tahu kapan sakit, kapan kena musibah kan. Jadi bisa sebagai pelindung lah ibaratnya untuk ke depan dan masa depannya gitu. Jadi menurut Mas Oka ini penting ya kalau gitu ya. Nah, kalau antara asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih penting mana? Ya dua-duanya sangat penting untuk masa depan. Kenapa nih selain itu alasan lainnya? Yang pertama karena asuransi kesehatan itu untuk ya jaga-jaga aja. Sama aja sih dua-duanya. Asuransi jiwa juga gitu. Oke, jadi menurut Mas Oka baik asuransi jiwa dan kesehatan itu sangat penting ya. Oke, kalau gitu Mas Oka, terima kasih banyak. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nelly Natalia. Ibu Nelly, oke. Ibu, menurut Ibu asuransi kesehatan penting nggak? Pentingnya asuransi menurut saya karena saat sekarang itu banyak yang sakit gara-gara polusi di luar, makanan yang tidak sehat, dan terutama lagi karena kebutuhan banyak, biaya rumah sakit itu besar sekali. Jadi menurut saya penting banget punya asuransi kesehatan. Jadi menurut Ibu penting ya. Nah, kalau antara asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih penting mana? Penting asuransi kesehatan. Kenapa Bu? Kalau kita nggak sehat, jiwa kita melayang. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, Olga, itu dia pendapat dari masyarakat mengenai pentingnya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Ada yang bilang dua-duanya penting, ada yang bilang asuransi kesehatan yang lebih penting ya. Nah, kira-kira mana sih yang lebih penting, asuransi kesehatan atau jiwa ya? Nah, kita akan dengarkan bincang-bincang Olga dengan Mas Ahmad Ghazali berikut ini. Silakan Olga. Nah, itu dia. Ternyata masih ada polemik. Ada yang bilang setuju, butuh asuransi kesehatan. Ada yang bilang, ya mungkin bisa ditunggu dulu kali ya. Tapi saya pengen dengarkan langsung dari Ahmad Ghazali. Silakan. Perlu nggak sih kita punya asuransi kesehatan? Kesehatan itu hal yang paling penting. Kita nggak bisa kerja kalau nggak sehat, kita nggak bisa cari nafkah kalau nggak sehat, dan kita juga tidak bisa punya kehidupan yang normal kalau nggak sehat. Mau jalan-jalan aja jadi nggak enak ya? Jadi nggak enak. Mau main sama keluarga aja jadi nggak enak. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tidak sehat atau sakit, siapa yang akan membiayai proses penyembuhannya? Apalagi untuk orang yang bekerja, ada dua dampak dari kesehatan. Pertama, dia harus biaya untuk menyembuhkan kesehatan. Yang kedua, dia juga mungkin akan berkurang penghasilannya karena dalam kondisi yang tidak sehat untuk bekerja. Oleh karena itu, masalah kesehatan ini nggak boleh sembarangan nih. Dan sekarang ini biaya kesehatan makin lama makin mahal. Bener. Sakit yang sederhana aja, obatnya mahal, dokternya mahal. Betul sekali. Biaya kesehatan makin mahal, risiko kesehatan juga makin tinggi. Kenapa? Karena gaya hidup udah mulai berbeda. Sekarang polusi tinggi, tingkat stres tinggi. Itu menyebabkan juga risiko kesehatan makin tinggi. Di satu sisi risiko kesehatan makin tinggi, di satu sisi biaya kesehatan juga makin tinggi. Betul. Resikonya meningkat, biayanya juga meningkat. Ada penelitian menunjukkan bahwa biaya kesehatan itu katanya 2 kali lipat dari inflasi normal.
Bahkan ada sebuah studi menyatakan biaya kesehatan di Indonesia itu naik mulai dari 11%, 12%, 13% sampai terakhir 14% di tahun 2012. 14%. Jadi di atas bunga bank, di atas Jauh inflasi. di atas 2 kali lipat dari inflasi. Kalau inflasi Iya. kita resmi 5-6%, dia 12-13%, bahkan sampai 14% dalam 1 tahun kenaikan biaya kesehatan. Kalau gitu itu sesuatu yang tidak bisa ditawar dong, punya asuransi Sesuatu kesehatan. yang tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena kalau kita berusaha untuk menanggung sendiri biaya kesehatan kita sendiri, hasilnya malah akan menjadi terlalu besar untuk dipikul. Oleh karena itu kita perlu yang namanya asuransi kesehatan supaya risiko untuk menyembuhkan tadi bisa kita tanggung bersama dengan asuransi. Siapa yang perlu asuransi kesehatan? Apakah dari lahir atau mungkin kalau sudah agak berumur yang risiko kesehatannya semakin tinggi, atau bagaimana? Atau masih muda gitu? Ya. Atau seperti saya perlu nggak sih udah? Memang betul bahwa semakin kita senior, makin berumur, makin besar risiko kesehatan. Tapi jangan coba-coba antar aja deh kalau udah 50 tahun baru masuk ke asuransi kesehatan. Akan jadi sangat mahal sekali. Oh, kenapa begitu? Oh iya, karena pasti asuransi kesehatan akan Menghitung resiko, ya? menghitung resiko dong. Tapi kalau misalnya dia sudah ikut asuransi kesehatan sejak masih muda, sudah bisa diukur berapa risiko kesehatannya, itu biasanya akan lebih murah. Dan mungkin ada semacam tabungan gitu ya, karena sudah ikut asuransi dari usia muda gitu betul sekali. Yang paling tinggi kena risiko kesehatan itu justru yang usia lanjut dan usia muda. Jadi bayi 0 sampai 5 tahun itu juga risiko kesehatannya tinggi. Kemudian yang usia lanjut risiko kesehatannya tinggi, dan mereka yang bekerja. Pertama, risiko kesehatan tinggi karena mereka terpapar dengan dunia luar. Yang kedua karena tadi kalau mereka sakit maka penghasilannya juga bisa ikut terganggu. Ya, ini resiko untuk keluarganya Risiko untuk keluarganya juga akhirnya. Oleh karena itu sebetulnya asuransi kesehatan itu diperlukan oleh semua orang. Oke, jadi usia berapa idealnya memiliki asuransi? Sejak lahir. Sejak lahir? Sejak lahir. Terutama kalau kita punya anak kecil 0 sampai 5 tahun itu risiko kesehatannya tinggi. Ada penelitian, saya kemarin ngobrol sama dokter anak. Dia bilang begini, anak kecil usia 0 sampai 5 tahun itu wajar kalau dia demam setahun itu 8 kali. Sesuatu yang wajar ya? Sesuatu yang wajar kalau sampai demam setahun 8 kali itu sesuatu yang wajar. Artinya anak kecil itu sangat rentan sekali kemudian kena penyakit. Kalau kita kemudian menganggap ini, dirawatnya seadanya aja deh. Nah, ketika dia demam, dia akan sangat mudah sekali kemudian terkena infeksi-infeksi, kena bakteri dan seterusnya sehingga menjadi komplikasi. Oke, jadi sejak lahir. Nah, sebenarnya ada berapa jenis sih? Kadang-kadang kalau ditawarin asuransi, itu kan kita bingung milih jenis-jenisnya karena ada poin-poin yang sangat banyak. Oke. Asuransi kesehatan bisa lihat dari beberapa sudut pandang. Kalau lihat dari sudut pandang katakanlah proses klaimnya ada 2 jenis. Yang pertama ada yang sistemnya reimbursement. Jadi kita masuk ke rumah sakit, kita bayar dulu, baru kemudian kwitansinya kita klaim untuk dapat penggantian biaya. Yang kedua ada yang sifatnya cashless. Cashless maksudnya? Maksudnya kita ada perusahaan asuransi menerbitkan sebuah kartu dan kemudian kita bisa klaim kita bisa langsung berobat ke rumah sakit yang bekerja sama dengan menunjukkan kartunya, maka kemudian kita tidak usah keluar uang sama sekali. Oh, jadi pokoknya semacam kredit card tapi kita nggak usah bayar lagi gitu ya? Begitu, sehingga memudahkan juga dalam kondisi emergency kita nggak harus sedia uang cash yang cukup besar. Sebaiknya yang mana? Kalau kita sebaiknya sih yang paling memudahkan adalah yang cashless sebetulnya. Paling enak yang cashless. Tapi kalaupun kita tidak punya yang cashless, yang reimbursement pun yang reimbursement nggak apa-apa asalkan kita punya dana cadangan yang cukup. Karena kita harus keluar uang dulu baru kemudian dapat penggantian. Baru dapat penggantian. Iya, itu dari sisi penggantian uangnya. Ada lagi asuransi kesehatan itu misalnya dari sisi coveragenya. Ada yang asuransi kesehatan itu yang covernya cuma rawat inap saja. Ada yang asuransi kesehatan yang covernya rawat inap, rawat jalan. Ada yang kemudian sampai gigi, sampai kemudian operasi dan segala macam, tergantung coveragenya juga. Jadi macam-macam. Jadi memilih kira-kira yang terbaik yang mana? Yang coverage-nya paling luas apa untuk segala usia? Atau kita pilih aja usia sekian, coverage-nya nggak perlu. Itu sangat tergantung sekali dari kemampuan daya beli juga dong. Coverage-nya makin besar, tentu biayanya juga makin mahal. Oleh karena itu, lebih enak sih kita hubungi aja agen asuransi kesehatan, kemudian minta paketnya dari mereka. Karena mereka akan punya paket-paketnya. Katakanlah, biasanya kita ukur itu dengan cara melihat kelas perawatan rumah sakit. Oh, itu bisa dilihat juga ya. Misalnya kadang-kadang mereka pakai paket A, B, C, D. Nah, kalau paket A misalnya yang 1 malam 300.000 kamarnya saja loh ya, 300.000 misalnya. Yang paket B yang kamarnya 500.000. Nah, kita bisa lihat dari situ. Yang kira-kira kita nyaman yang gitu kira-kira ya. kita nyaman. Oh, kalau saya 1 kamar kayaknya untuk 3 orang mungkin saya kurang nyaman, bahkan mungkin menghambat penyembuhan saya. Atau mungkin ada yang nggak apa-apa. Ya gitu. nggak apa-apa. Yang penting saya masuk rumah yang sakit. penting saya masuk rumah sakit, di cover biayanya. Oke, silahkan pilih paketnya di situ. Kemudian baru lihat ke bawah. Di bawah baru kita akan pahami
kami, oh ternyata ada biaya ambulans, ada biaya rawat besar, ada biaya obat dan Melahirkan dan seterusnya. sebagainya. Kalau melahirkan tidak, enggak ya? enggak. Melahirkan biasanya sangat tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan. Oh, tidak ditanggung. Tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan Karena bukan melahirkan sakit, bukan ya. sakit, itu kejadian yang disengaja. Iya, iya. Kecuali asuransi kesehatan grup. Kadang-kadang melahirkan juga di cover. Oh, gitu. nah ini saya pengen tahu juga nih masalah grup Ya. apa keluarga mungkin ya. Tapi sebelum dijawab Oke. Pak Ahmad Ghazali, nah pemirsa jangan kemana-mana, kita dengarkan penjelasan dari Pak Ahmad Ghazali setelah berikut ini. Dari sinilah awal semangat. Dari kebun sendiri yang dijaga kelestariannya. Menghasilkan kelapa sawit Golden Grade yang langsung diproses dengan Golden Refinery Technology. Kilau kemasannya, bangkitkan kelezatan dan menjaga nutrisi makanan untuk semangat yang bisa kita rasakan. Bimoli, kilaunya hidupkan semangat. Kembali lagi bersama kami dalam program Mata Uang. Tadi pertanyaan saya belum terjawab nih. Ternyata asuransi kesehatan ada juga yang dalam bentuk grup atau Ya. mungkin keluarga atau bagaimana? Beda antara grup dengan keluarga. Grup itu biasanya minimal 25 atau minimal berapa puluh orang. Itu biasanya untuk sebuah perusahaan. Perusahaan. Jika sebuah perusahaan kita mengasuransikan seluruh karyawannya, maka itu disebut dengan asuransi kesehatan grup. Biasanya asuransi kesehatan grup ini tentu karena jumlahnya juga besar, preminya lebih murah, dan kemudian coveragenya juga bisa lebih luas. Sampai-sampai tadi mungkin juga cover melahirkan gitu, sampai Oh, itu gigi. tergantung kalau dari perusahaan. Kalau dari perusahaan, grup, tapi kalau ya. dari pribadi saya terlalu mahal kalau kemudian kita ngambil yang misalnya gigi dan segala macam. Kecuali kita punya risiko di situ. Oke. Ya. Nah, sedangkan untuk keluarga ada untuk asuransi? Untuk keluarga ada, untuk keluarga ada. Untuk keluarga itu biasanya sih tetap disebut dengan asuransi kesehatan individu, tapi kemudian kalau menambah anggota keluarga kadang-kadang kita bisa dapat diskon dari perusahaan asuransinya. Oh, jadi lebih menarik sebetulnya. Lebih menarik sebetulnya kalau Lebih ngambil menarik. dengan seluruh keluarga, karena bagaimanapun risiko sakit itu bisa terjadi kepada seluruh anggota keluarga. Apalagi anak kita yang masih kecil, ingat mereka punya risiko yang lebih besar untuk kena penyakit. Dan pilihannya sama dengan individu. Ada mungkin A yang per harinya sekian, sama. Jadi B. itu individu, tapi mungkin karena beli 2 atau beli 4, sehingga kemudian ada diskon premi, kira-kira seperti itu. Diskon premi. Nah, apa yang perlu diperhatikan pada saat kita memilih premi selain harga Oke. dari rawat inapnya mungkin? Oke, biasanya patokannya ke rawat inap. Kalau kemudian kita lihat ke bawah, jangan lupa juga ada batasan-batasan. Oh. Katakanlah ada maksimal rawat inap maksimal berapa hari. Ada juga batasan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun batasan klaimnya berapa. Oh, ada annual. Ada annual limitnya Limitnya. dari klaim. Oh, Nah, oleh karena itu penting juga untuk kita pilih yang jumlahnya memang memadai. Jangan sampai terlalu hemat-hemat banget. Mungkin jumlahnya malah nanti tidak memadai, malah kita Tidak kecewa cukup, sendiri. ya? Iya. Oh, Jadi oke. pilih juga yang annual limitnya kira-kira memadai untuk bisa kita cover rumah sakit. Ada nggak sih yang bisa mengcover sampai rumah sakit di luar negeri? Oh, bisa, sangat bisa. Karena tentu sekarang kalau misalnya kita sering keluar negeri atau kemudian juga kita bermaksud untuk jalan-jalan ke luar negeri, akan lebih bagus kalau kita ngambil asuransi kesehatan yang juga bisa cover di rumah sakit di luar negeri. Oh, itu ada juga Itu ya? ada Jadi juga, perlu itu ada kita juga. perhatikan juga pada saat memilih Iya, polis. itu juga salah satu poin ketika kita memilih perusahaan asuransi mana atau polis seperti apa yang ingin kita beli. Ini ada pertanyaan juga nih, sebetulnya saya dengar dari teman saya. Mendingan ini aja lah, daripada saya tuh badannya sehat, Oke. jadi jarang sakit, saya ini aja, simpan uang sendiri gitu. Oke, siapkan dana sendiri, cadangan dana sendiri, cadangan jaga-jaga gitu ya. kalau sakit gitu ya. Jaga-jaga Cover kalau sendiri, sakit, nggak ikut cover asuransi. sendiri. Nggak ikut asuransi. Mendingan mana?
Agak sulit jawabnya, kenapa? Karena resiko sakit itu tidak kita bisa pastikan siapa yang bakal kena sakit dan kapan dan setahun berapa kali. Tapi saya kasih gambaran begini ya, saya kasih gambaran begini. Katakanlah pasangan muda usia 30 tahun itu mungkin untuk ngambil perawatan kelas 1 itu kira-kira premi asuransinya 5-7 juta untuk 2 orang, untuk sepasang suami istri. Kalau dia tambah dengan anak itu kira-kira ya mungkin 2-2,5 juta per anak. Ya. Kalau anaknya 1 ya berarti 2 juta, mungkin kalau anaknya 2 mungkin 2-5 juta. Itu sampai anak usia 0-15 tahun kira-kira sebesar itu preminya. Jadi 5-7 juta plus 2 juta per anak. Ya. Oke, itu dalam premi 1 tahun. Bayangkan kalau misalnya kita terjadi sakit sekali saja terhadap salah seorang anggota keluarga, dirawat di kelas 1 rumah sakit internasional, itu mungkin kira-kira habis biaya 10-15 juta. Betul. Bahkan bisa sampai 20 juta, sangat tergantung dari sakitnya. Ini saya kasih gambaran, katakanlah sakit sederhana misalnya demam berdarah yang banyak kejadian di Indonesia gitu ya. Misalnya kemudian tipes tipes segala macam itu mungkin perawatan 5-7 hari itu kira-kira 10-20 juta. Ya. Per satu orang, per satu kali masuk rumah sakit. Nah, silakan bandingkan sendiri. Repot juga ya, jadi sebetulnya asuransi kesehatan tuh jauh lebih menjamin dan kita bisa tidur lebih nyenyak karena nggak perlu khawatir lagi. Ada satu harga yang tidak bisa kita nilai, yaitu ketenangan batin ketika merasa oke, saya sudah tercover dengan asuransi sehingga saya merasa kalaupun ada apa-apa saya tidak perlu pusing-pusing lagi masalah keuangan. Nggak perlu. Itu tidak ada harganya. Itu dia. Tidak ada harganya. Tidur yang enak malam itu nggak bisa dibeli di mana-mana. Iya, betul. Oke, ada juga asuransi yang menawarkan penyakit kritis. Perlu nggak sih punya ya asuransi model ini? Iya, betul. Ada asuransi yang memberikan coverage juga untuk penyakit kritis. Nah, penyakit kritis ini macam-macam lah ya, mulai dari stroke, mulai dari kanker dan seterusnya. Nah, sekarang resiko terjadinya penyakit kritis itu juga makin besar. Dengan zaman sekarang kita gaya hidup yang seperti ini, kemudian risiko menjadi lebih besar, sehingga ada baiknya juga untuk pertimbangkan. Biasanya sih banyak penyakit kritis terjadi diawali dengan katakanlah kalau dia sudah punya gejala diabetes, kemudian gejala dengan pencernaan dan juga kardiovaskular. Nah, kalau udah ada kelainan dengan detak jantung, kelainan dengan pembuluh darah, itu biasanya kemana-mana. Begitu juga dengan diabetes. Nah, kalau udah seperti itu, mungkin punya riwayat seperti itu di keluarganya, ada baiknya juga untuk pertimbangkan untuk beli penyakit kritis. Penyakit kritis, terutama kalau di keluarga yang dekat juga ada yang kena kanker atau seperti apapun ya. Itu juga biasanya kecenderungannya juga lebih meningkat ya. Betul. Tapi bicara soal kecenderungan meningkat, pengaruh nggak sih premi asuransi itu terhadap pekerjaan seseorang atau gaya hidup seseorang? Gaya hidup nggak bisa dinilai, tapi pekerjaan bisa dinilai ya. Kalau misalnya merokok, merokok tentu akan membuat premi akan lebih besar. Karena itu mencegah lebih baik, dengan berhenti merokok bisa juga mengurangi preminya. Kemudian kalau bilangnya nggak ngerokok tapi sebenarnya iya? Hati-hati. Ketika kita mengisi aplikasi, kemudian kita jawab tidak merokok, sebetulnya kita merokok. Lalu kemudian kita masuk rumah sakit dan kemudian didiagnosa, loh ternyata paru-parunya kok penuh dengan asap rokok gitu kan? Pas ngomong keluar asap. Itu tentu membuat klaimnya bisa jadi ditolak. Jadi isi dengan jujur apa ya formulir yang kita isi supaya klaim kita tidak ditolak. Oke, jadi harus diisi dengan jujur, itu harus penting diisi dengan jujur, itu penting sekali. Jangan sampai karena pengen premi lebih murah kita isi tidak merokok, tapi kemudian seluruh klaim ditolak. Iya kan? Nggak bisa disalahin perusahaan asuransinya. Jangan salah perusahaan asuransi. Tapi kalau kita punya niatan tidak baik untuk melakukan penipuan dokumen. Oke. Dan apalagi nih yang bisa mempengaruhi harga premi? Usia jelas. Usia mempengaruhi, makin lanjut usianya tentu preminya makin mahal. Tapi kalau kita mulai dari usia muda, apakah meningkat juga? Meningkat juga, tapi biasanya akan lebih murah dibandingkan dengan kita langsung ikut asuransi di usia 45 misalnya. Apalagi di usia 50 kadang-kadang mungkin juga ditolak akhirnya. Bisa jadi ditolak. Karena harus ada penilaian dulu dengan resiko yang lebih tinggi. Gitu. Pekerjaan ada juga? Pekerjaan mempengaruhi, tapi saya pikir ada pekerjaan yang memang sudah jelas tidak bisa di-cover. Misalnya tentara, polisi, biasanya secara umum asuransi tidak meng-cover pekerjaan seperti itu. Makanya mereka punya asuransi sendiri. Pekerjaan-pekerjaan di lapangan dipertimbangkan juga akan punya risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan kantoran. Jadi itu risiko yang perlu kita lihat juga. Maka ikuti terus program Mata Uang yang akan berlanjut setelah yang satu ini.
Dari sinilah awal semangat. Dari kebun sendiri yang dijaga kelestariannya. Menghasilkan kelapa sawit Golden Grade yang langsung diproses dengan Golden Refinery Technology. Kilau kemasannya, bangkitkan kelezatan dan menjaga nutrisi makanan untuk semangat yang bisa kita rasakan. Bimoli, kilaunya hidupkan semangat. Bersama kami dalam program Mata Uang. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan dengan Pak Ahmad Ghazali, kita dengarkan dulu pertanyaan dari para pemirsa. Ini dia. Apa sih yang perlu kita ketahui ketika kita akan apply asuransi supaya tidak terjebak janji-janji dari agen asuransi? Nah, pertanyaannya nih, apa sih yang perlu diketahui sebagai dasar kita apply asuransi kesehatan supaya kita tidak terjebak dengan janji-janji agen asuransi? Asuransi kesehatan itu ada lebih banyak yang harus diperhatikan dibandingkan dengan asuransi jiwa ataupun unit link. Pertama, jelas yang harus kita tahu adalah pastikan identitas benar gitu ya. Kemudian berapa premi yang harus kita bayar. Nah, yang kedua, coverage manfaat ini detail sekali di asuransi kesehatan. Harus benar-benar dibaca satu-satu ya? Dibaca satu-satu supaya tidak salah paham, kemudian kita menyalahkan perusahaan asuransi atau kita kemudian tidak klaim sesuatu yang sebetulnya bisa kita klaim. Jadi apa saja sebab-sebab kemudian itu bisa diklaim, apa saja yang menyebabkan itu menjadi tidak diklaim, batasannya berapa saja. Katakanlah kalau perawatan kamar berapa, kalau dokter kunjungan dokter berapa, kalau misalnya ada surgery operasi berapa, kalau misalnya ada obat berapa dan seterusnya. Sehingga kita merasa oke, saya tahu persis apa dan kewajiban saya. Itu jauh lebih penting. Dan hak kita apa, jelas secara detail tuh biasanya asuransi sangat detail ya? Sangat detail, sangat detail. Nah, ini ada pertanyaan yang agak nakal nih. Gimana kalau kita beli asuransi kesehatan setelah sakit aja? Jadi pas sakit tuh langsung buru-buru beli asuransi sakit, kesehatan. baru kemudian apply asuransi kesehatan. Betul. Ya tentu itikat baiknya juga udah nggak bener lah ya. Jadi begini, ketika kita mengisi formulir pengajuan asuransi kesehatan, kita akan diminta untuk mengisi apakah kita sudah pernah sakit sebelumnya dan sakit apa saja. Itu harus diisi harus ya? Diisi, terutama untuk sakit-sakit tertentu. Untuk yang sakit-sakit biasa biasanya ada ya katakanlah 30 hari baru kita bisa klaim. Tapi untuk sakit-sakit yang khusus itu kemudian ada pengecualian. Biasanya ada kemudian perusahaan asuransi bisa melakukan 3 kebijakan. Pertama, bisa jadi kemudian diakui, bisa diklaim tapi dengan premi yang lebih mahal karena memang sebelumnya udah sakit duluan kritis gitu. Dan sudah ada gitu kan, sehingga udah ketahuan pasti akan kejadian lagi nih gitu kan. Tapi tentu dinilai dulu apakah penyakitnya seberapa parah sehingga ini menentukan seberapa besar kemudian ada ekstra preminya yang harus dibayar. Ya, yang kedua bisa juga disuspend dulu. Perusahaan asuransi disuspend dulu, itu tidak berlaku polisnya. Yang ketiga bisa jadi kemudian udah ditolak. Atau ditolak, bisa terjadi perusahaan asuransi berhak untuk menolak untuk mengcover kalau misalnya melihat bahwa kondisi si nasabah terlihat bahwa ini tidak bisa ditanggung. Tidak bisa ditanggung. Iya. Menentukannya itu biasanya pakai apa? General check up mungkin ya? Itu akan kebijakan masing-masing perusahaan asuransi, tapi berawal dari tadi pengisian formulir. Nah, kemudian kalau general check up itu bisa jadi juga karena sebab itu, bisa juga karena kita minta UP yang tinggi. Kalau pertanggungannya tinggi, kalau pertanggungannya tinggi tentu resiko buat perusahaan asuransi jadi lebih tinggi, sehingga kemudian perusahaan asuransi akan minta untuk lakukan general check up. Nah, berapa tingginya ini beda-beda lah, tiap perusahaan akan beda-beda. Untuk menentukan kira-kira premi yang cocok berapa gitu. Kalau kesehatannya untuk menentukan berapa batas harus general check up atau tidak. Kalau di bawah premi tertentu tidak, di bawah UP tertentu tidak perlu general check up, di atas UP tertentu perlu general check up. Itu yang bayar siapa general check up? General check up ini biasanya yang bayar perusahaan asuransi. Dibayar perusahaan asuransi. Tapi dengan
batasan ya general check up yang mereka perlukan. Kalau kita aduh sekalian aja nih biar sekalian ke rumah sakit atau sekalian juga general check up yang lebih lengkap ya tentu harus bayar sendiri. Oh, oke. Nggak bisa nebeng ya, Nggak bisa Mas Asuransi. nebeng, iya. Oke, jadi cukup jelas juga ya. Jadi yang paling penting adalah kita harus mengisi formulir dengan jujur ya. Dengan jujur, pastikan bahwa ada kondisi-kondisi kesehatan sebelumnya yang sudah kita jelaskan di formulir itu. Iya, dan yang paling penting juga bahwa kalau untuk critical illness ini ternyata bisa ada 3 kebijakan yang bisa Ya, bisa dilakukan ada ya. kebijakan, bisa kemudian ditambah preminya karena Bisa ada juga. kondisi khusus. Yang kedua bisa juga disuspend dulu. Disuspend ini menunggu berapa lama kira-kira? Mungkin ini akan kebijakan dari perusahaan asuransi. Bisa jadi Baik. misalnya, oke suspend dulu untuk dinilai dulu kondisi kesehatannya bagaimana 6 bulan perkembangannya. atau 12 bulan Ya bisa gitu 6 ya. bulan, 12 bulan baru kemudian polisi akan dikeluarkan. Ya. Akhirnya disetujui misalnya ya. Ya. Atau ketiga langsung ditolak. Nah, karena itu melihat mungkin sebaiknya beli asuransi kesehatan sebelum terjadi sebelum penyakit sakit. Yang lebih penting adalah macam-macam ya. belilah asuransi kesehatan sebelum sakit. Kalau sudah sakit akan repot. Oke, baiklah. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya dan jangan lupa kita jumpa lagi dalam Mata Uang minggu depan. Terima kasih.